Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagil Hadiah, NIM 24281. Saya sebagai moderator Ilmu Kalam. Sebelumnya saya dan teman-teman merasa berterima kasih sekali kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Muhammad Rodi MPDI, yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mempresentasikan hasil makalah ilmu kalam kami. Di sini makalah kami yang berjudul Memahami Sejarah dan Rumusan Teknologi Kaum Mu'tazilah. Perkenalkan, nama saya Maulika Suristiani, NIM 24291, sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Nilna Munal Karimah, NIM saya 2420052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Nurmaidah, NIM 2420070. Sejarah lahirnya Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam sebelum lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hashim bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang produk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta Al-Mahzumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah. Banyak pengemuka tokoh-tokoh yang terlibat dalam aliran ini, diantaranya yaitu 1. Wasil ibn Atta 80 sampai 131 Hijriah. Yang kedua Al-Alaf 135 sampai 226 Hijriah. Yang ketiga An-Nazam yaitu 231 Hijriah. Yang keempat Al-Juba 303 Hijriah. Yang kelima Bishr ibn Al-Mu'tamir 226 Hijriah. Yang keenam Al-Hasyad 300 Hijriah. Yang ketujuh Al-Qadil Abdul Jabbar pada tahun 1024 Masehi Dirai. Yang terakhir Az-Zamkhasyari 467 sampai 538 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Jarwah Abdul Hasim Abdul Qasim Muhammad bin Umar. B. Ajaran pokok yang terdapat dalam aliran Mu'tazilah. Ajaran dasar yang dibawa oleh Mu'tazilah adalah Al-Ushul Al-Hamzah atau 5 ajaran dasar, yang oleh Harun Nasution disebut Pancasila Mu'tazilah. Orang yang diakui sebagai pengikut Mu'tazilah hanyalah orang yang mengakui dan menerima kelima dasar tersebut. Orang yang tidak menerima dasar-dasar tersebut tidak dapat dipandang sebagai orang Mu'tazilah. Al-Ushul Al-Hamzah diberi urutan menurut pentingnya kedudukan tiap dasar, yaitu sebagai berikut: 1. Al-Tauhid, 2. Al-Adl, 3. Al-Wad wal Al-Wa'id, 4. Al-Maziliyah bain al-manzilatain, 5. Al-Amr al-Am bin al-Ma'ruf wal Nahi al-Munkar. 2 di antara kelima tersebut yaitu Al-Tauhid dan Al-Manzilah bain al-Manzilatain pertama kali dibawa oleh Wazhil ibnu Atta. Di samping dia juga membawa pemikiran tentang kebebasan berkehendak dan penolakan kesaksian orang yang terlibat dalam perang Siffin dan perang Jamal. Dan ini penjelasan tentang Al-Ushul Al-Hamzah dan uraiannya. 1. Al-Tauhid. Al-Tauhid merupakan ajaran dasar yang terpenting bagi Mu'tazilah, sehingga ditempatkan dalam urutan pertama dalam Al-Ushul Al-Hamzah. Sebenarnya seluruh umat Islam dari berbagai golongan teologi
mengistimewakan dan memegang ajaran tauhid dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sendiri dan tidak ada sekutu baginya. Tetapi Mu'tazilah menginterpretasikan tauhid secara spesifik. Menurut Mu'tazilah, tauhid berarti mengakui keesaan Tuhan atau sebagai lawan dari segala bentuk dualisme, menolak semua perumpamaan antara Allah dan makhluknya, sebagai lawan dari antropomorfisme, dan tidak mengakui adanya sifat-sifat kekal yang melekat pada Tuhan. 2. Al-adl atau keadilan. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka munculnya karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Dalam menafsirkan keadilan, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan sendiri segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan kekuasaan atau kodrat yang dijadikan oleh Tuhan pada diri mereka. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki kebaikan-kebaikan yang ia perintah dan tidak campur tangan dalam keburukan-keburukan yang dilarang. 3. Al-wa'd wal-wa'id, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika ia memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang jahat. Keadilan menghendaki supaya orang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana mana dijanjikan Tuhan. 4. Al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir karena mereka masih percaya pada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman. Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dan ucapan tetapi juga perbuatan. Dengan demikian, pembuat dosa besar tidak beriman juga tidak kafir seperti disebut terdahulu. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya, apakah seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan? Mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan sendiri segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan kekuasaan atau kodrat yang dijadikan oleh Tuhan pada diri mereka. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki kebaikan-kebaikan yang ia perintah dan tidak campur tangan dalam keburukan-keburukan yang dilarang. 3. Al-wa'd wal-wa'id, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika ia memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang jahat. Keadilan menghendaki supaya orang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana dijanjikan Tuhan. 4. Al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir karena mereka masih percaya pada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman.
Iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dan ucapan, tetapi juga perbuatan. Dengan demikian, membuat dosa besar tidak beriman juga tidak kafir seperti disebut terdahulu. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya, apakah seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan? C. Konsep teologi ajaran Mu'tazilah. Pendapat pada umumnya mengatakan tokoh ulama Mu'tazilah adalah Wabil bin Atta. Ia adalah salah seorang peserta forum ilmiah Hasan al-Basyari. Di forum ini muncul masalah yang hangat dibicarakan pada waktu itu, yaitu masalah pelaku dosa besar. Wasil mengatakan pelaku dosa besar sama sekali bukan mukmin, bukan pula kafir, tetapi ia berada di dua posisi itu. Setelah menyatakan pendapatnya, Wasil menjauhkan diri dari forum pengajian Hasan al-Basyari tersebut dan membentuk forum yang baru di masjid yang sama. Kemudian Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak menciptakan terkecuali sesuatu yang baik. Allah berkewajiban untuk memelihara kepentingan hambanya. Adapun yang lebih baik, apakah wajib bagi Allah menciptakannya? Dalam hal ini mereka berbeda pendapat, maka karena itulah mereka dinamakan adil. Menurut mereka, apabila seorang mukmin meninggal dalam keadaan taat atau bertaubat, ia mendapat pahala karena hari kiamat hari menerima pahala. Dan sebagai seorang pendosa meninggal tidak bertaubat dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya, ia akan kekal dalam neraka. Namun siksanya lebih ringan dari siksa orang kafir. Inilah yang mereka katakan wa'ad dan wa'id. Abu Hasan al-Akhyat dalam bukunya Al-Istihar mengatakan tidak seorang pun berhak sebagai penganut Mu'tazilah sebelum ia mengakui al-usul al-hamsah 5 dasar, yaitu tauhid, adl, wa'ad wa wa'id, al-mazilah bin masyatain, dan arm bil amal, al-ma'ruf wal al-nahi an munkar. Jika ia mengetahui semuanya, baru dapat disebut penganut Mu'tazilah. Mu'tazilah telah mengidentifikasi 5 doktrin dasar atau satu paket doktrin yang membedakan mazhab mereka dari yang lain. 5 doktrin tersebut yaitu kesan Tuhan, keadilan Tuhan, janji dan ancaman, posisi tengah-tengah, dan memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kita. Yang pertama, poin pertama yaitu secara bahasa, Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala. I'tazala yaitu yang artinya berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri, yang mana sebutan ini tidak bisa dipisahkan dengan sosok Han al-Basri, salah seorang imam golongan tabi'in. Dari sisi geografis, Mu'tazilah dibagi menjadi 2 macam, yaitu Mu'tazilah Basrah dan Mu'tazilah Baghdad. Poin kedua yaitu ajaran dasar yang dibawa oleh Mu'tazilah adalah al-usul al-hamsah atau 5 ajaran dasar yang oleh Harun Nasution disebut Pancasila Mu'tazilah, yaitu yang pertama al-tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga al-wa'id, yang keempat al-manziliyah bain al-manzilatain, yang kelima al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Yang ketiga, yang terakhir, Wasil mengatakan pelaku dosa besar sama sekali bukan mukmin, bukan pula kafir, tetapi dia berada di posisi itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.